Selamat malam, Bapak, Ibu, teman-teman, rekan-rekan yang dikasihi Kristus. Apa kabar? Kita lagi nunggu para IG Live yang akan hadir pada hari ini. Malam, Romo. Selamat malam, teman-teman, Bapak, Ibu, terkasih dalam Tuhan. Tema hari ini yaitu post power syndrome. Menarik banget ya, karena bisa jadi kenalan-kenalan kita, orang tua kita, para lansia mengalami perasaan post power syndrome ini gitu ya. Cuma sebenarnya banyak juga kaum muda, eksekutif muda ya, yang muda-muda ini juga bisa jadi merasakan hal yang sama. Nah, untuk itu nanti kita penasaran banget nih, apa pembahasan kita hari ini. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kita akan sembari menunggu Bapak Ibu yang lain, rekan-rekan kalau yang sudah standby, terima kasih sudah hadir. Sedangkan kalau misalnya baru tahu, jangan lupa ajak lingkungan, paroki kalau perlu, teman-temannya, gengnya untuk bisa ikutan. Karena malam ini pasti seru. Mengisi malam minggu bersama Romo Erwin. Tentunya kita pasti dapat pencerahan bagaimana mengatasi post power syndrome. Baik buat orang-orang yang kita kasihi maupun ya mungkin kita sendiri. Baik, selagi kita menunggu rekan-rekan kita, mari kita buka dengan tanda kemenangan kita. Ada satu lagu Bapak Ibu yang coba kita perkenalkan. Lagu ini seakan-akan dipakai untuk seseorang yang ingin mempersiapkan hatinya berdoa mencari Tuhan. Jadi biasanya sih kalau post power syndrome orang-orangnya pasti orang yang sedang galau ya, Bapak Ibu, yang sedang benar-benar mencari pegangan dan mencari Tuhan. Mungkin mudah-mudahan lagu ini memberkati kita semua. Mari kita menyanyikannya bersama-sama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari bersama-sama penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat dalam hati-Mu.
kekudusanmu, nuhi dengan kasihmu. Diam di hadiratmu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembahmu, nuhi dengan kasihmu. Diam di hadiratmu. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami mengucap syukur pada malam ini Engkau memberikan kami kesehatan bersama Romo Erwin dan juga rekan-rekan yang ada di Jakarta, mungkin di sekitarnya melalui Instagram Kom Kakak dan Romo Erwin. Ya Bapa, pada saat ini curahkanlah rahmat Roh Kudus sehingga kami bisa memahami post power syndrome dan bagaimana mengatasinya, apakah itu buat kami maupun orang-orang di sekeliling kami. Ya Tuhan, bantulah kami dan pimpinlah agar hari ini kami mendapatkan sebuah pencerahan dan berkat dan kasih yang melimpah daripada Allah. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih sudah mulai berdatangan. Pasti sebentar lagi akan makin banyak karena saya akan invite Romo kita ya. Sebentar, saya cari dulu. Mudah-mudahan makin banyak yang nyusul. Bapak Ibu silakan diajak yang lain. Mudah-mudahan ya. Selamat malam Romo. Ya. Selamat malam. Siap. Suaranya kedengeran ya, Romo? Lancar kedengeran, ya? Suara saya kedengeran nggak? Bagus, bagus. Oke. Siap. Mudah-mudahan follower Romo juga mulai bisa mengisi ruangan. Ya, bentar. Ya, Mo, hari-hari gini kan banyak orang di rumah nih pasti banyak merenung. Kadang kalau merenung syukur-syukur yang bagus, tapi kalau yang negatif kan cocok mungkin temanya hari ini ya, mau post power syndrome. Kan kalau udah ngomong kayak gitu kan kesannya sedih ya Mo ya. Dulu berkuasa, dulu punya title, dulu dihargai, kok sekesannya sekarang nggak dihargain. Nah, mungkin sharing ke kita dong Mo, menurut Romo post power syndrome itu apa ya kira-kira Mo? Nah, post power syndrome itu sebetulnya adalah suatu gejala psikis ya, gejala kejiwaan, bukan sesuatu yang terkait dengan orang di usia segini mengalami ini atau suatu kepastian orang mengalami post power syndrome, sebetulnya enggak, tetapi lebih ke pada usia tertentu, terutama pada masa sesudah pensiun, di usia senja ya. Ya pensiun itu kan bisa belum senja sebetulnya kan, kayak usia 56, 57, 58 gitu-gitu. Kalau diperpanjang dosen-dosen 60, 61 gitu ya. Malah ada yang bilang ya bisa 65 lah, oke 65 boleh. Tapi kan tetap ada berhentinya ya. Nah, post power syndrome itu sebetulnya adalah sebagai seperti namanya adalah suatu sindrom. Ya, sindrom itu ada gejala-gejala yang kelihatan, ada gejala-gejala yang bisa di indera itu artinya bisa didengar, bisa dilihat, bisa diraba, ya pokoknya bisa kelihatan dengan jelas, bisa difoto juga malah orang yang mengalami post power syndrome itu gitu. Nah, post power syndrome berarti sesudah orang tidak berkuasa, nah sindromnya apa gitu. Sebetulnya lebih ke itu ya. Nah, maka ini sangat berkaitan dengan orang-orang yang berkuasa, yang dulunya berkuasa itu sebetulnya mempunyai kans atau mempunyai kemungkinan lebih besar untuk mengalami post power syndrome. Sedangkan orang-orang yang powerless, orang-orang yang biasa-biasa, follower gitu, bukan follower di itu ya Instagram ya, tapi ya sebetulnya bisa juga sih. Yang dulunya punya sebagai influencer, sebagai bintang film, sebagai seorang selebriti, ya, dan itu biasanya sangat mudah untuk terkena post power syndrome. Jadi post power syndrome nggak mesti melanda orang tua juga, tapi mayoritas melanda orang yang lebih tua atau melanda para lansia karena memang ya mereka sudah
dalam arti tertentu tidak menempati satu posisi, tidak menempati satu kekuasaan tertentu, atau mungkin merasa secara psikologis tidak berdaya gitu ya. Tapi psikologis loh, bukan Psikologis fisiknya. ya. Fisiknya mungkin masih, justru post power syndrome ini melanda orang-orang yang fisiknya masih oke, tetapi sebetulnya dalam kehidupan sehari-hari sudah tidak berkuasa, artinya tidak menjadi leader, tidak menjadi direktur lagi, tidak menjadi pemimpin lagi, dan itu sebetulnya kejadian yang akan dialami oleh semua orang karena dia tidak bisa menerima perubahan yang terjadi, gitu. Perubahanmu ya. Tapi sebelum ke pertanyaan berikutnya, kayaknya kok memberikan konteks nih buat rekan-rekan yang baru join. Jadi Kom Kakak tentunya bersama Romo Erwin setiap hari Jumat atau setidaknya di hari Jumat ini akan membawakan topik-topik yang seperti ini ya Mo ya. Dan kali ini kita membawakan untuk topik lansia. Cuma dari kacamata balik ke post power syndrome itu, jadi kalau saya boleh tangkap bukan sebuah melekat ke seorang lansianya, tapi sebuah sindrom psikologis, sebuah mindset yang merasa kehilangan. Nah, jadi penyebabnya sebenarnya apa ya, Mo? Apakah semua penyebabnya itu karena orang gagal untuk beradaptasi ya. Jadi bunyinya tuh lebih, dia gagal beradaptasi. Karena adaptasinya ketika orang lebih beradaptasi pada hal yang mempopulerkan dia kan. Wah, saya dipilih jadi pemimpin, mungkin malu-malu, menggeliat-menggeliat dulunya, tetapi sebetulnya senang. Karena sejak itu nanti apa-apa suruh duduk depan. Nah, ini bahaya nih ya. Nanti dipersilakan. Nanti misalnya orang lain dicuekin, cuma disalamin aja, nggak pakai, kalau ada orang mengantin tuh salamin udah nggak pakai dilihat, udah pokoknya tangannya di ini. Tapi ketika orang yang berkuasa datang, wah terima kasih, seneng banget bisa didatangi. Nah itu tuh yang dalam arti tertentu itu menjadi tantangan bagi si orangnya untuk beradaptasi ketika segala sesuatunya hilang, ketika segala sesuatunya tidak lagi ada. Nah maka dia harus sungguh-sungguh menyesuaikan dirinya bahwa kondisi itu sekarang sudah tidak didapati lagi, tetapi ada bagian tertentu dari hidupnya yang tidak pernah hilang, yaitu martabat dirinya. Nah, martabat ini yang seringkali diabaikan. Orang lebih sering suka marah-marah, orang lebih suka untuk menggerutu, orang lebih suka untuk demanding atau complaining ya. Jadi menuntut ini, menuntut itu dengan tujuan supaya masih kelihatan berkuasa gitu. Jadi sebetulnya ya karena dia gagal beradaptasi sih, memang lebih ke sana. Jadi penyebab post power syndrome itu adalah gagalnya beradaptasi, dan sebenarnya itu melekat ke sebuah pola pikir ya atau mindset ya Mo ya. Iya. Nah, tapi ciri-ciri orang mindsetnya masih pemimpin ya. Iya. Tapi ciri-ciri orang yang mengalami sindrom itu apa sih Mo? Karena kan biasanya pasti orang sekitar pasti tahu ya, ini orang bapak atau ibu ini nyebelin banget ya, mentang-mentang udah nggak jabat. Tapi kalau orangnya sendiri bisa tahu, oh iya ya ternyata saya juga tuh. Kira-kira apa ya Mo? Post power syndrome itu apakah lebih banyak ngelamun, lebih stres gitu Mo? Post power ciri-cirinya apa ya Mo? Dengan penampilan, misalnya kayak orang jadi lebih kuyu ya. Ketika sudah tidak berkuasa, kok dia sekarang kok jadi kuyu ya? Kok dia jadi mungkin jarang kurang happy maksudnya ya? Jadi kuyu, lesu gitu. Jadi lesu, beda dulu semangat begini, ya. Sekarang begini, satu ya. Karena dia merasa kurang bersinar. Apa? Saya tidak lagi berkuasa, tidak ada yang menyapa saya, tidak penting gitu. Jadi saya ngapain? Saya mesti pakai gaya-gaya begini-begini, nggak usah gitu. Yang kedua bisa juga cepat marah atau tersinggung. Jadi orang-orang yang post power syndrome itu bisa cepat marah, cepat tersinggung, atau juga kecewa, bingung, sedih, dan juga bisa merasa kesepian juga. Jadi karena dia merasa bahwa, yang terutama sih merasa kesepian ya, karena nggak ada sparring partner buat dia omel-omelin, buat dia ngikut, misalnya dia ikut di satu tempat, pasti ada orang yang nanya dia gitu. Sekarang udah nggak ada yang lagi nanya-nanya gitu ya. Pendapatmu nggak terlalu penting. Nah itu bingung, sedih, kesepian, merasa sendirian, takut, dan juga perasaan kosong. Biasanya itu kalau
yang dialami itu Kalau sampai pada ke umumnya fisik nggak sih, Mo? fisik bisa, Sampai fisik ke itu sakit nggak? Sakit misalnya. maksudnya Ke penyakit fisik atau cuma lebih ke penyakit arah fisik. psikis? Oh ya, penyakit fisik misalnya sering sakit-sakitan, gampang terkena flu biasanya karena imun tubuhnya rendah biasanya. Orang kalau Hmm. moodnya jelek ya, atau mungkin merasa tidak berharga, penghargaan diri itu membuat imun tubuh kita tuh bagus gitu. Karena Hmm. ada dopamin yang terus-menerus membahagiakan kita kan. Ada Hmm. hormon-hormon yang membuat diri Hormon di kita otak ya, selalu Mo? segar gitu. Apa? Dopamin. Iya, Iya, hormon dopamin yang di otak. iya, yang membuat kita bahagia, yang membuat kita Membuat happy. Nah, happy. itu Hmm. membuat kita jadi merangsang sel-sel hidup yang membuat kita jadi happy ya. Tetapi ketika kita Hmm. dilanda post power syndrome, maka imunitas tubuh kita otomatis juga ini karena kuyu, jarang mandi, kebanyakan tidur gitu ya. Udah nggak berguna, Hmm. jalan juga loyo. Nah, bisa kelihatan dari situ. Nah, biasanya Hmm. terkena demam secara fisik tuh biasanya kena flu itu juga. Jadi ya kalau sekarang jadi gampang terkena corona jadi kalau nggak hati-hati. Karena imunitas tubuhnya kurang gitu ya. Jadi lebih ke Ya. sana sih. Ya kasihannya tuh adalah karena biasanya si orangnya sendiri tuh merasa bahwa ya saya harus begini karena hidup saya itu sebetulnya harusnya dihormati orang. Nah, ini karena dia Hmm. Hmm. gagal menyesuaikan diri tadi, itu yang membuat dia Ya. jadi merasa hidup di masa lalu. Dan Hmm. itu yang Hmm. membuat dia sakit-sakitan jadinya. Maka banyak orang juga yang cepet tua ketika udah selesai jadi penjabat gitu. Ya. Ya. Biasanya ada yang Tadi begitu ya. Nah itu harusnya tuh sebetulnya orang akan tua bener dong. Misalnya pada saat menjabat umurnya 50. Terus kemudian setelah 5 tahun 55 ya otomatis lebih tua dari usia 50 tadi wajahnya kan. Nanti 55 Hmm. menjabat sebagai ketua paguyuban apa. 60 harus sudah diganti 55 lagi. Nah, itu berarti dia makin tua memang benar tetapi tidak harus kuyu. Tidak harus Hmm. misalnya acak-acakan, tidak harus bau gitu. Bau dalam arti ada Hmm. yang dulunya wangi banget, pakai deodoran gitu. Sekarang jadi nggak suka gitu, malah jadi jorok gitu. Nah itu biasanya menimpa kaum yang post power syndrome ya. Jadi post power syndrome tuh nggak mesti marah-marah, tapi justru bisa down, bisa up. Kalau up berarti dia Hmm. kayak orang tuh yang Marah-marah. bukan marah sih, lebih ke arah bohong gitu. Boasted tuh apa ya? Membesar-besarkan gitu. Jadi dia Oh, membesar-besarkan situasi. Dulu itu masa jembatan lampau. itu aku yang Hmm. bangun loh. Bukan Oh, iya, insinyurnya iya, iya. ini. Ya, bukan insinyurnya ini. Ya, insinyurnya itu. Tapi aku yang pertama kali tuh yang menyetujui tuh. Kalau nggak ada tanda tangan Ya. aku, nah cerita terus. Nah, Ya. itu biasanya gitu. Ya. Ya. Sedihnya gini ya, Mo ya. Seperti yang Romo bilang, sebenarnya ada masalah yang harus di-tackle, yaitu atau kita buka dengan terus terang bahwa itu berakar kepada sebuah kesedihan. Dan tentunya kalau orang tidak mau membuka hati dan menyadari bahwa bisa jadi nih saya post power syndrome, akibatnya dia mengalami itu terus menerus ya, Mo ya, karena waktu kan terus berjalan. Istilahnya kalau orang udah kesepian, kayaknya kayak ada misalnya yang lebih tua susah gitu untuk bawa mereka lebih happy dan lain-lain. Nah, cuma sebelum ke solusi ya, Mo, saya tertarik tadi Romo bilang sebenarnya penghargaan itu harusnya dibalikan ke martabat. Boleh dielaborate sedikit nggak, Mo? Dijelasin ke kita supaya mereka tetap happy gitu, Mo. Martabat setiap orang itu disesuaikan dengan usia sebetulnya ya. Ketika masih kanak-kanak, martabatnya adalah martabat sebagai anak yang baik. Anak yang baik itu adalah anak yang rajin, ya. Martabatnya itu bukan ketika dia gaya, potong rambut ini, potong rambut itu, ya itu bagian dari kemudaan, ya. Tetapi dia seperti kita kan di Komisi Kerasulan Keluarga punya remaja bermartabat, ya kan. Nah, martabatnya berarti dia menjaga tubuhnya, menjaga kesuciannya itu. Nah, ketika dia usianya dewasa, menjaga dirinya sebagai pemimpin yang baik, yang bijaksana, yang juga misalnya dia seorang yang ramah, komunikatif, memimpin dengan bijaksana dan itu diakui oleh semua orang. Itulah martabatnya gitu. Bukan karena marah-marah, bukan karena dia hebat atau berkuasa atau kalau menghukum orang itu hebat. Nah, kadang-kadang guru-guru kan seperti ini nih,
ya, membangun martabatnya melalui kemarahan, kegusaran yang membuat jadinya murid-muridnya patah hati atau mungkin pahit hati karena dipukul, zaman dulu ya, atau dimarahi, dicaci maki. Nah, guru-guru begitu. Tetapi sebetulnya tidak perlu begitu. Nah, bagaimana dengan orang yang post power syndrome? Post power syndrome, orang mengalami martabatnya itu seolah-olah hilang bersama dengan kekuasaan masa lalu. Tetapi sebetulnya bukan begitu. Martabat dia sebagai orang tua itu adalah kelihatan bahwa dia tetap santai, tetap nyaman, menambah wawasan imannya, menjadi lebih banyak berdoa, menjadi lebih mengikuti ibadah-ibadah online sekarang ini misalnya. Atau mungkin kalau misalnya sudah offline, sering ikut misa harian, ikut paguyuban orang-orang lansia yang baik, atau mungkin juga ikut paguyuban komunitas olahraga, tetapi di situ dia tidak perlu memimpin lagi ya, tapi mungkin ikut di situ sebagai orang tua yang bisa ditanyai gitu, yang kalau nggak ditanya ya udah nggak apa-apa, tapi lebih diem, lebih kelihatan wise ya, bijak. Itulah martabat seseorang. Nah, kadang yang dilupain itu di situ, karena dia merasa martabat saya adalah kalau saya berkuasa. Itu yang tidak betul. Saya sih ngerenung juga banyak ya Mo ya, kadang kalau tanpa sengaja kita sendiri bagaimana berperilaku ke orang tua kita ya kalau masih hidup, seakan-akan tidak memberikan martabat mereka dengan utuh ya. Misalnya kayak kalau sekarang kan orang tua mungkin nggak bisa main handphone atau apa, kesannya kayaknya udah ada gap, mereka juga merasa sedih sendiri gitu, apalagi sekarang ada YouTube apa. Nah, mungkin dengan COVID lah, dengan perubahan teknologi, banyak orang yang merasa makin, kok saya kayaknya udah nggak makin relevan ya, dan tentunya secara otomatis buat orang jadi down, padahal martabat tadi seharusnya tetap bisa digali ya Mo ya. Kalau terkait itu tetap ada dalam diri setiap orang ada. Kalau terkait pria atau wanita ada perbedaan nggak sih Mo antara yang sebetulnya apa namanya? Bukan soal gender ya, meskipun karena pemimpin itu lebih banyak laki-laki dan perempuan itu lebih panjang masa aktifnya, maka lebih panjang dalam arti dia mempunyai, kalau dia sehat, dia membangun tubuhnya dengan baik, ya sebetulnya laki-laki bisa juga ya. Tetapi satu, para pemimpin itu kebanyakan laki-laki, ya nggak sih? Mungkin perbandingannya ya bisa, mungkin masih entah 100 banding 1, mungkin saya nggak tahu ya, kali harus ada data. Tetapi dengan demikian kalau dia sudah tidak memimpin lagi, dia maka berpotensi. Jadi laki-laki mungkin bisa dalam arti tertentu lebih berisiko. Tetapi perempuan dengan demikian kalau dia memimpin, kalau dia tipe ambisius, tipe dominan, nah itu bahaya ya. Jadi Anda yang merasa sekarang ini justru dominan, memimpin, Anda yang mungkin berpengaruh di rumah, suaranya didengar, paling galak, paling ditakuti, paling disegani. Nah, Anda mempunyai risiko itu sebetulnya. Jadi siapapun itu, laki-laki atau perempuan ya, biasanya orang-orang yang seperti ini, yang ditakuti, yang disegani ini mempunyai potensi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan orang-orang yang menerima, dengan orang-orang yang sudah mau menjadi follower aja. Artinya nggak terlalu berambisi. Tapi kalau Anda ambisius, hampir pasti Anda akan mengalami post power syndrome. Ambisi itu berbeda dengan optimis ya. Kalau kita optimis melakukan sesuatu kita yakin, tapi kalau ambisi itu berarti nggak bisa pun dikejar. Nah itu bahayanya ya, ketika kita tidak mencapai, mungkin usia kita baru 50, tetapi ketika kita gagal kita bisa mengalami post power syndrome karena hidupnya berarti tidak penting gitu, menjadi kurang penting lagi bagi orang lain, dan juga harga dirinya menjadi semakin rendah bagi dia sendiri. Sebetulnya tidak begitu gitu. Saya menarik banget karena pembicaraan Romo itu seakan-akan nggak hanya berlaku buat orang yang sudah lewat masanya, justru orang yang sedang jaya-jayanya justru diingetin sama Romo, jangan halu gitu, jangan mengkaitkan keberhasilan itu sebagai cantolan tadi martabatnya Mo ya, karena begitu jatuh Anda bisa siap jadi post power syndrome korban. Pertama harus disadari bahwa sebetulnya di dunia ini tidak ada yang abadi. Nah, orang-orang yang mengalami post power syndrome harusnya sejak muda, sebelum dia kira-kira seorang yang ambisius, dia seorang yang penting ya, harusnya menyadari bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang akan berlangsung kekal atau abadi, ya kan? Jadi
Ketika saatnya tiba, Anda tidak perlu takut menghadapi situasi karena semua orang akan mengalaminya gitu. Akan mengalami penurunan, akan mengalami kehilangan kekuasaan dan itu normal. Ketika kita masih muda, kita menggandeng orang, tetapi ketika kita sudah tua, kita akan digandeng orang. Dan itu biasa. Dan banyak orang yang tidak bisa terima. Dan beberapa, dan mungkin lebih banyak laki-laki ya, yang tidak bisa terima bahwa sekarang dia pakai tongkat. Bahwa dia harus di kursi roda. Itu nggak bisa terima gitu. Tetapi itu mungkin bukan soal post-power syndrome aja, tetapi ini sindrom bahwa saya sebetulnya masih kuat. Saya masih mau. Dan itu penyesuaian yang gagal dimiliki oleh kaum lansia juga, sehingga seharusnya mereka dari muda, kita ini yang masih muda-muda yang sekarang hadir di di Instagram ini kan mestinya yang masih bisa main Instagram kan yang masih aktif ya. Nah, kita harus tahu loh, kenapa beberapa artis itu termasuk terlibat narkoba ya di usia-usia yang sebetulnya masih terhitung muda, kayak 40-an, 50-an. Kenapa? Karena mungkin pada saat usia itu sudah mulai redup. Digantikan oleh yang 16, 17 gitu, lewat ajang-ajang. Ini kan mereka ajang penyanyi misalnya. Mereka ada yang melorot, ada yang naik. Yang naik itu di usia segitu. Tapi jangan salah, bahwa mereka juga kelak akan turun juga. Bahkan ada yang 4-3 tahun sudah langsung turun, sudah nggak berjaya lagi gitu. Itu normal. Beberapa negara yang terkenal dengan aksi-aksi bunuh diri juga artis-artisnya itu ya itu bunuh diri sampai itu berarti mengalami satu depresi yang berat sehingga dia sampai mengalami usaha untuk bunuh diri atau sudah berhasil bunuh diri, dan itu berbahaya karena salah satu penyakit yang akan terjadi secara kejiwaan pada orang-orang yang post power syndrome itu adalah mood yang jelek dan juga sampai kepada depresi. Kalau udah depresi nanti menjurus ke arah bunuh diri gitu. Bunuh diri. Nah, mungkin sekarang segmennya ke solusi ya, Mo ya. Mungkin buat rekan-rekan kalau mau ada pertanyaan silahkan, kita masih sampai jam 9. Mungkin saya mau bagi segmennya solusi ke apa kalau misalnya kita sadar, oh saya seperti itu. Atau mungkin orang yang Instagramers di sini, dia dalam posisi besar, tapi dia ambisius yang kayak Romo bilang. Wah, jangan-jangan nanti gue bisa post-power syndrome nih. Apa perubahan pikiran atau mindset yang seharusnya saya punyai sekarang mau supaya saya sembuh dari post-power syndrome atau menghindari post-power syndrome? Kan kayaknya harusnya mulai dari diri sendiri nggak sih, Mo? Apa mungkin kira-kira obatnya gimana, Mo, untuk diri sendiri? Salah satu obatnya adalah misalnya dari Yohanes 3 ayat 22-30 tuh ya. Salah satu kata yang terkenal adalah ketika Yohanes mengatakan, ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Jadi, Yohanes itu kan posisinya besar, dipercaya orang ya. Dia sebagai nabi terakhir, dan dia membaptis orang untuk mempersiapkan jalan Tuhan Yesus. Dan ketika Yesus itu hadir, ketika Yesus itu berkarya, Yohanes tiba-tiba tenggelam suaranya dan juga tenggelam namanya gitu. Dia tidak mentok lagi gitu. Tapi Yohanes sudah mempunyai kalimat yang baik ini. Aku harus semakin kecil, tetapi ia harus semakin besar, atau bisa dibalik. Ia harus semakin besar, aku harus semakin kecil. Aku harus semakin kecil. Pelayanan dan popularitas ini sesuatu yang bersamaan datangnya. Ya, kita masih melihat sebetulnya, kalau saya masih melihat di beberapa komunitas ya, di mana pelayan-pelayannya itu tidak mau diganti-ganti. Dan itu sebetulnya justru menghambat komunitas itu sendiri untuk bertumbuh. Karena bagaimanapun kita punya keterbatasan ya. Jadi menurut saya yang terbaik adalah menyadari suatu adaptasi tanpa perlu kehilangan aktivitasnya gitu. Aktivitasnya masih boleh kok, masih boleh, menurut saya masih boleh kita lanjutkan kok. Nggak harus hilang gitu ya. Nah, menurut saya salah satunya mencari komunitas. Jadi tetap komunitasnya, tapi kita nggak perlu jadi ketua lagi gitu. Kecuali itu komunitas lansia ya. Kemudian misalnya olahraga, itu penting. Olahraga itu membuat kita terbuka pada dunia luar dan tidak terjerumus dan di kamar kita saja gitu. Dan itu kan selain menyehatkan, juga menyehatkan mata kita, sehingga kita tidak hanya memandang dunia yang begitu sempit, yaitu di kamar kita ya. Dan juga mempercayai bahwa regenerasi itu adalah sesuatu yang penting.
Lalu menabung, itu juga penting ya. Menabung di usia muda ini supaya nanti tua nggak usah nyusahin orang. Itu kadang-kadang juga memerendah harga diri ya Mo ya. Meringankan post power syndrome. Karena post power syndrome salah satunya adalah dulunya ngasih sekarang minta. Nah itu tuh itu. Dan juga bagus banget tuh Mo. Memperbaiki komunikasi dan juga silaturahmi, memperbanyak ibadah, kadang-kadang piknik, silahkan yang punya duit ya, piknik mulai dari yang dekat sampai yang jauh, dan kemudian ya investasi, kalau memang punya ini, kita perlu investasi supaya di usia tua, salah satu hal risiko kita untuk menjadi seorang yang mengalami post power syndrome itu berkurang. Itu yang salah satu beberapa caranya. Thank you Mo. Jadi bisa juga harus dipraktekkan buat kita ya yang belum dalam tanda kutip post power syndrome, bahwa ayat Yohanes 3:30 bagus banget tuh ya. Ia harus makin besar tapi aku harus makin kecil. Meskipun kita sekarang ada posisi, tapi filosofinya selalu bahwa segala sesuatu ini kan hanya untuk kemuliaan Tuhan gitu ya Mo ya. Berbagilah, saya kekuasaan. Saya juga tadi Romo bilang kayak memberikan ke generasi berikutnya. Itu saya juga ngelihat kalau biasanya di perusahaan keluarga ya Mo, pemiliknya itu kadang susah gitu mau nyerahkan ke manajemen atau anaknya. Itu dalam tanda kutip juga root cause-nya mungkin karena dia merasa ini kan kebanggaan saya, ini saya udah bangun gitu. Akibatnya konflik sama anak-anaknya. Iya. Martabatnya di situ. Maka dan saya mau kasih tahu juga bahwa post power syndrome ini bisa merusak loh. Merusak, menular dan merusak pada anggota keluarga yang lainnya. Misalnya merusak itu karena otomatis akan merusak, misalnya dia tetap berkuasa. Udah punya cucu, nanti cucunya yang dikuasai. Sehingga menular kan? Penyakitnya menular. Cucunya jadi merasa teraniaya, terzolimi, atau dimarahin terus, atau misalnya bukan oleh, kalau misalnya tuh orang tuanya jadi sering marah, bad mood, dan itu menular pada yang lain, sehingga kondisi di rumah menjadi kondisi yang jelek gitu. Dan itu harus dipahami oleh semua penderita post power syndrome ya, untuk harus segera sembuh gitu. Artinya harus dia sadar bahwa dia harus sembuh, karena kalau nggak menyembuhkan diri, dia bisa menularkan post power syndrome itu pada yang lain. Semuanya jadi kayak ambisi, gila kuasa, gila harta, dan itu bisa melanda. Kadang-kadang post power syndrome itu, penderita post power syndrome itu diingatkan kok oleh anak-anaknya, udah jangan kerja terus, udah jangan keluar terus, udah jangan. Nah, itu sebetulnya meredakan ya harusnya. Tetapi kalau dia sangat berkuasa dan tidak mau mendengar atau tegar tengkuk, kalau istilah kitab suci ya nggak akan berefek sih. Itu akan menjadi itu akan menjadi penyakit semua orang, jadinya serumah itu jadi merasa jengkel, merasa marah, bad mood, akhirnya berputar-putar di situ-situ terus gitu. Jadi orang yang bersangkutan mudah-mudahan mendengar dan mawas diri ya Mo ya, karena impact-nya atau dampaknya besar banget ke keluarganya, suasana jadi sedih, dia menjadi orang yang sangat keras dan susah diajak bicara, meskipun anak-anaknya mungkin sudah seperti itu. Mungkin saya kepikiran ini Mo, dulu ada sharing juga dari teman saya, waktu itu dia belum direksi, dia pergi sama direksi ke Kalimantan di perkebunan ya. Dia bawa mobil, tapi harusnya dia bawa mobil seret, dia lupa gitu. Dan akhirnya kejembrembab lumpur dan dia harus keluar, duduk di pinggiran. Dia nggak enak hati, dia bilang sama direksi itu, Pak maaf ya Pak, saya nggak enak nih nggak bawa mobil seret. Terus dia ajarin ke teman saya gini, kamu harus ingat bahwa jabatan itu nggak ada artinya, karena begitu kamu mikir gara-gara saya jabatan kamu harus selesai 2 mobil, begitu nanti saya pensiun. Nah, dari hal tersebut teman saya jadi belajar mau bahwa dia sekarang kebetulan udah direktur ya, bagaimana dia memperlakukan karyawannya, oleh karena nasihat yang berapa belas tahun itu nggak pernah merasa, oh gue direktur loh, lo harus layani gue gitu. Karena sampai dia tahu itu cuma jabatannya hilang gitu Mo. Nah cuma balik lagi Mo, dari kacamata apa sih hal-hal yang bisa membuat kita lebih mawas diri Mo. Karena ketika orang apalagi egonya udah disakitin ya, misalnya dia ngerasa dulu semua orang hormatin saya sekarang enggak.
Itu kan nggak gampang mau kalau nggak mulai dari diri sendiri. Ya. Apakah harus ikut retret? Kan harus ada satu titik baliknya mau dalam menyikapi yang misalnya kayak Iya. ayat ini, dia harus makin besar, aku harus makin kecil. Itu gimana ya mau supaya bener-bener kena gitu loh. Ya menurut saya yang benar ya kadang-kadang ikut retret itu baik ya. Cuma Mm-mm. kalau saya memberi tips dan juga bisa diberikan tipsnya kepada kita yang masih muda, segala sesuatu itu perlu dibagi ya. Seperti mungkin teman-teman di Komisi Kerasulan Keluarga juga tahu ya bagaimana saya membagi pekerjaan gitu. Tidak semua saya kangkangi ya, tidak semua. Itu Iya. membuat kita berbagi hormat istilahnya gitu. Jadi hormat tuh nggak kembali kepada saya. Pertama, kalau misalnya ke saya semua, maka kita akan kayak bermandikan kehormatan atau bermandikan kejayaan atau bermandikan kekaguman orang. Tetapi kita lelah gitu kan, kondisi kesehatannya nggak bagus. Kalau kita berbagi, kita lalu belajar bahwa sekarang ini saya sebetulnya berbagi. Berbagi itu menunjukkan bahwa saya sebetulnya tidak cukup berkuasa. Dan saya boleh-boleh aja digantikan. Dan kata-kata itu penting secara psikologis. Saya boleh saja digantikan. Karena yang natural begitu. Kalau saya nggak mau pun Tuhan akan paksa saya. Ya kan? Tuhan akan paksa saya misalnya nanti kalau sudah umur 60, 70, 80 atau berapapun kan kita pasti akan dipanggil Tuhan kan. Jadi harus digantikan. Saya ngomong begini ini misalnya kepada mereka yang para juga orang-orang yang berkuasa, yang mempunyai kuasa yang sampai di usia sangat tua ya, masih bisa berkuasa. Mereka mungkin masih punya duit dan kuasa, tetapi jangan lupa bahwa mungkin kita sudah mengorbankan banyak hal hanya demi kejayaan itu. Bukankah lebih baik kalau sudah lebih tua itu kita pergi-pergi, jalan-jalan, santai-santai dengerin lagu-lagu, yang lagu-lagu zaman SMA gitu kan. Terus juga melihat bahwa orang lain bahagia itu penting ya. Kalau kita nggak bisa melihat orang lain bahagia dan menerima hormat di masa muda, wah itu sudah calonnya ini sih, calonnya kita post power syndrome. Misalnya orang yang lebih muda dihormati, makasih ya. Lah, latihan. Kita sekarang menghormati yang lebih muda dengan mengatakan, terima kasih ya kamu hebat, terima kasih ya udah menyelesaikan ini. Wah, kalau nggak dibantu sama kamu, pasti nggak bisa. Nah, kalimat-kalimat itu penting kita ucapkan dari mulut kita, bukan melalui orang lain, bukan melalui tulisan, tapi ucapkan. Kalimat itu akan membuat kita ringan ketika meninggalkan sesuatu. Karena sebetulnya, iya, memang sebetulnya dia yang kerja. Sebetulnya dia yang bisa menggantikan, dia yang bisa ini, tidak saya saja gitu. Jadi saya boleh digantikan, saya mau menikmati hidup. Maka kalau punya Bapak Ibu atau teman-teman semua, coba punyai satu hobi ya, supaya nanti di usia-usia kita sudah pensiun, kita tetap mempunyai kemampuan untuk membahagiakan diri kita sendiri, juga di saat sendiri, juga di saat sendiri. Artinya tidak harus ketemu orang gitu. Nah, yang kedua, mengembangkan komunikasi tadi dan juga kemauan untuk berkomunitas gitu. Lebih ke situ. Ada satu hal ini nggak sih Mo yang mungkin lebih ke arah filosofi bahwa tujuan hidupnya dia itu berubah, misalnya atau purpose lah. Kalau dulu saya tujuannya memimpin perusahaan dengan 10.000 karyawan. Kalau sekarang tujuan saya mendoakan aja lah anak cucu saya jadi sehat. Boleh Kan seakan-akan juga, kalau boleh dia aja. hanya nginget yang dulu, dia nggak aware nih. Padahal Tuhan Yesus, Allah Bapa juga punya tanggung jawab buat dia, karena dia kan masih hidup, Mo. Ya. Pasti apakah saluran purpose-nya juga bisa ke arah yang lain gitu ya, Mo ya? Iya, bisa juga itu namanya adjustment tadi ya, penyesuaian gitu. Itu ada pertanyaan, Romo, bagaimana caranya membantu orang yang lebih tua dalam menghadapi sindrom. Nah, untuk membantu orang yang lebih tua menghadapi sindrom, kita juga perlu mengingatkan dengan bahasa-bahasa yang lembut ya, karena orang-orang yang sedang mengalami sindrom ini paling sulit dikasih tahu sebetulnya. Sindrom ini paling baik itu adalah orang-orangnya sendiri sadar, disadarkan, atau kita menulis daripada berhadapan langsung. Berhadapan langsung, kalau perlu kasih lebih baik kalau kita menulis ya, menulis kepada orang itu supaya orang itu membaca dan punya waktu, tidak perlu berhadapan dengan kita. Kayak dikasih tahu itu udah jadi. Oke. Ya. Kalau perlu juga kasih link video ini yang mau nanti. Kenapa?
Kalau perlu kasih Boleh link juga video ya. ini untuk mereka dengar. Kalau nggak lebih diamuk kali. Terus ada Iya. pertanyaan nih dari Emdah. Sebagai generasi lebih muda, gimana cara ngingetin? Mungkin mirip ya, tapi mungkin lebih ke arah tantangan itu, apalagi di budaya Indonesia ya, Mo. Karena sebenarnya ya penting juga sih, kadang kayak contoh yang di perusahaan keluarga itu anaknya juga udah frontal, udah marah, kadang udah yang lembut. Tapi kalau emang wataknya seperti itu susah. Ya kayak Romo bilang, balik ke diri sendiri. Cuma apa ada nggak sih tips yang lain mau gitu? Ya Buat sebetulnya itu orang-orang di tadi sekelilingnya. memperbanyak ibadah ya, memperbanyak kehidupan rohani itu yang paling baik karena orang harus semakin tadi bilang aku harus semakin kecil. Kecil itu berarti saya mengakui yang besar dan dia harus semakin besar. Tuhan yang makin besar. Kalau Tuhan makin besar, saya makin kecil, saya beribadah. Dengan berdoa saya merasa tenang. Tenang berarti nanti darahnya menjadi normal karena penyakit orang-orang yang post power syndrome ini adalah tekanan darah tinggi, ya, tekanan darah tinggi. Nah, tekanan darah tinggi ini dialami kadang-kadang bukan faktor usia atau faktor turunan, tetapi faktor ketegangan yang dibuat oleh orangnya sendiri karena dia terus-menerus berambisi ini, berambisi itu, masih terlibat dalam keaktifan yang sebetulnya tidak pantas buat dia sebagai orang yang sudah lanjut usia gitu. Orang kan punya saatnya sendiri, orang 50 tahun harus bagaimana, orang 60 tahun harus bagaimana, orang 70 tahun harus bagaimana, orang 80 tahun harus bagaimana, itu kan makin lama makin makin melemah ya. Artinya harusnya makin melambat aktivitasnya, bukan malah terus-menerus membangun istana lagi, monumen-monumen baru supaya saya makin hebat. Nah, itu tidak ada habisnya. Dan itu tidak akan menambah martabatmu. Orang akan mengatakan, bagaimanapun juga, orang akan mengatakan, kok kamu kok ini banget, nggak berhenti-berhenti gitu. Kalau kalimatnya kadang-kadang, kok nggak mau digantiin, atau mungkin juga, kok masih berambisi aja. Nah, itu kalimat-kalimat yang mungkin di telinga kita tidak enak ya. Tetapi, cobalah kita teliti dulu, benar nggak yang dikatakan orang itu gitu. Apakah benar tidak ada pengganti kita atau kita yang nggak mau diganti? Itu misalnya. Itu penting banget. Jadi buat orang yang di sekitar nggak boleh malas untuk ngingetin ya Mo ya. Mungkin meskipun nanti takut disemprot tetap berdoa juga dan ngingetin ya. Mudah-mudahan beliau mendengar. Disemprot ya. Yang muda-muda ngomong aja apa adanya gitu. Kalau dipilih makanya mau. Kadang-kadang alasan menjadi pemimpin atau menjadi pengurus itu adalah saya pengurus kekal atau abadi karena tidak ada anak muda yang mau. Sebetulnya bukan karena nggak mau mungkin. Kitanya mungkin yang sudah pasang kuda-kuda supaya tidak ada orang yang tidak inklusif, kita tidak melibatkan orang gitu. Nah, kita coba introspeksi diri kita aja. Dan yang muda-muda kalau dipilih mau, kalau diberi tanggung jawab ya mau gitu, terutama untuk kegiatan-kegiatan yang gerejani atau pelayanan, itu sebetulnya udah baik kalau untuk orang tua. Memberikan pelayanan di usia senja itu baik-baik saja, tetapi jauh lebih baik di usia muda. Karena kalau justru latihan ya Mo ya, memberikan sisa-sisa latihan kan? Supaya nggak post power syndrome juga ya, nggak boleh sisa-sisa. Nanti ditambahi itu malah jadi nggak bagus gitu. Kita masih ada 15 menit lagi, mungkin sebelum doa tutup kan masih 10 menit lah, jadi kita masih buka pertanyaan-pertanyaan ya. Jadi Bapak Ibu, mumpung ada Romo Erwin nih, bisa Anda menjawab, Anda bertanya, Romo menjawab. Nah, Mo, balik lagi nih Mo, jadi kalau saya lihat banyak orang, terutama yang anak muda deh yang sekarang ya, yang merasa dalam posisi tinggi, atau kalau bahasanya prime, lagi canggih-canggihnya. Ternyata nggak jauh-jauh nih Mo, harus belajar rendah hati. Kalau orang Indonesia kan juga bagus tuh ilmu padi, makin berisi makin nunduk gitu. Cuma zaman sekarang kan orang malah kebalikan ya Mo, kalau bisa semuanya diumbar, pergi ke luar negeri, dipost di Instagram. Kalau pintar, banyak ngomong, seminar dan lain-lain. Tapi gimana ya cara kita, terutama sebagai orang Katolik, tetap memiliki karakter kerendahan hati ya, seperti Yohanes Pembaptis ini, untuk mencegah kita tuh nggak gede kepala gitu loh, Mo. Ya, mencegah kita nggak gede kepala itu bahwa kita mengakui aja bahwa kita sebetulnya tidak mampu melakukan banyak hal. Sebetulnya kalau kita lebih realistis, kita nggak akan besar kepala loh.
bahwa pekerjaan-pekerjaan yang besar itu kita punya pabrik besar lah katakanlah. Kamu tidak operate semua pabrik kan? Bahwa kamu yang mengoperate itu adalah ribuan orang yang bekerja di pabrik. Kamu juga tidak memimpin orang sampai ngecek apakah ini bersih, apakah ini berjalan, apakah mesinnya bagus, apakah QC-nya oke, dan sebagainya. Itu dikerjakan oleh orang lain gitu. Bahwa saya memimpin berarti itu adalah satu tugas dan tanggung jawab saya saat ini. Tetapi itu pasti bisa digantikan dengan metode yang lain dari pribadi yang lain gitu. Dan itu harus kita terima. Karena kalau enggak, seperti saya bilang tadi, kapanpun Tuhan akan memutuskan juga gitu. Dan jangan kita apa ya istilahnya tuh sangat mempertahankan sesuatu yang fana gitu. Di dunia ini tidak ada sesuatu pun yang abadi. Semua fana. Tapi kita bisa mempertahankan yang abadi itu adalah martabat diri kita. Supaya diri kita itu tetap mengalami damai sejahtera, maka kita perlu menerima ini sebagai satu tantangan. Jangan sampai saya post power syndrome gitu. Berbagi tugas, mulai banyak doa, mulai belajar. Makanya kalau masih muda-muda udah belajar kitab suci, masih muda-muda udah belajar misalnya kayak bukan hanya kitab suci ya, misalnya banyak renungan, muda-muda udah banyak komunitas-komunitas untuk olahraga, masih muda sudah apa namanya berbagi tugas, inklusif itu melibatkan orang lain. Itu akan menurut saya tindakan-tindakan yang realistis yang bisa membuat orang jadi di masa tuanya lebih nyaman ya. Anda kan mau nyaman kan, jangan bawa penyakit gitu. Saya pernah ketemu dengan seorang yang sudah usianya 90-an tahun ya, tetapi dia benar-benar mengalami pengalaman-pengalaman yang biasa. Dia tanya, loh, saya tanya, emang perempuan ya, Oma, kok Oma nggak ini, Oma kok mainan sendiri? Ya nggak apa-apa, toh yang lain juga kan orang muda kan pasti harus kerja. Dia kan punya anak, ngurusin anaknya, ngapain saya mesti mengganggu mereka? Saya bisa main begini kok, saya enak, saya nggak lupa-lupa. Sampai wafatnya, ya di usia 90-an dia tetap bisa merawat dirinya dengan baik, olahraga, dan olahraga yang baik itu ternyata adalah berenang. Untuk orang yang sampai usia 90-an itu adalah berenang. Jadi Anda bisa menguatkan diri. Nah, mungkin kalau mau berkuasa atas air itu boleh tuh sampai tua tuh boleh. Ayo kamu bawa. Boleh tanya tuh mau gaya apa yang lebih bagus, gaya bebas apa gaya katak mau? Cuma memang nggak menekan tulang ya. Jadi tulang justru bisa renggang ya mau. Karena kan orang suka kalau tua suka sakit pinggang. Tapi kalau dia rajin itu dari awal ya, bukan hanya waktu usia tua baru ini ya. Mungkin iya juga sih. Pelan-pelan ya, harus pelan-pelan itu. Karena kalau yang lain-lain aktivitasnya kan membutuhkan energi yang misalnya tumpuan pada kaki, tumpuan pada tangan itu kan juga berat. Nah, tapi kalau berenang ini kan semua diangkat oleh air, tapi dengan gerakan-gerakan yang melonggarkan dan juga pelan-pelan, tentu saja tidak seperti orang muda ya. Saya jadi keinget yang kalau Romo barusan cerita tentang Oma tadi, kayak yang Bunda Teresa bilang, jangan lu mimpi melakukan pekerjaan yang besar, tapi kerjainlah sesuatu yang kecil, tapi dengan kasih yang besar, Emo. Ya, jadi apakah itu bisa filosofi juga tersebut, supaya orang-orang itu juga merasa apapun yang dikerjain tetap dampaknya besar lah dengan cinta kasih ya. Mungkin motivasi ya, saya belum tua cuma motivasi kita melakukan pelayanan pun juga menurut saya harusnya lebih baik ya, jangan untuk popularitas, jangan untuk yang lain. Ketika ada yang lain tuh sebetulnya sementara ini kita merusak orang lain, tetapi kelak ketika kita tua kita merusak diri kita sendiri. Itu cikal bakal post war syndrome termo ya. Iya. Iya. Banyak sekali informasi dan pemerenungan baik ya dari Romo Erwin tentunya. Mungkin ada satu pertanyaan atau dua pertanyaan lagi, silakan rekan-rekan. Jadi kalau kita boleh rangkum ya sebelum kita doa penutup bahwa post power syndrome itu merupakan sindrom psikologi yang bisa dialami semua orang. Bahkan merupakan mindset, karena mindset tersebut dia tidak dia tidak bisa menerima perubahan ya Mo ya, yang tadi Romo bilang kuncinya.
Dan ternyata untuk berubah harus dimulai dari terutama orang yang bersangkutan, karena kebanyakan orang lain yang frustasi ngeliatin dia. Dan kata kuncinya tadi ya di Yohanes 3:20 ya, di mana karakter kita harus makin rendah hati. Di mana itu susah ya Mo ya, tapi ya mudah-mudahan Harus bisa. menjadi target kita semua ya Mo ya. Boleh Mo, mungkin kalau nggak keberatan kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih kami sudah boleh mendengarkan renungan dan juga inspirasi agar kami mempersiapkan masa depan kami mulai dari saat muda. Kami percaya ya Tuhan, tidak ada sesuatu pun yang abadi, tetapi kami lebih percaya yang abadi adalah cinta kasih-Mu bagi kami. Berkati kami, semoga inspirasi ini membantu kami untuk menjadi bijaksana. Bantulah juga para lansia, mereka yang sedang sakit, atau mereka yang sedang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Semoga mereka semua dapat Engkau berkati, Engkau lindungi, dan Engkau bebaskan dari sakit penyakit, sehingga mereka dapat beraktivitas dengan normal. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu dan atas kami semua yang hadir di sini. Semoga rahmat-Mu mengalir bagi kami, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima Thank you kasih. banget Romo Ya, Erwin sama-sama. dan God bless. teman-teman sekalian yang sudah hadir. Tuhan memberkati dan sampai ketemu di acara berikutnya. Sampai Terima jumpa. kasih. God bless. Ya, makasih Romo, makasih Ya. teman-teman.